Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam, kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Karena ternyata bukan cuma menghancurkan Quran Anda, tapi juga merusak keadaan diri Anda. Jauhi musik rock, dekati musik koplo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Buat teman-teman pasti sudah mengetahui kira-kira video apa yang akan saya bahas. Jadi di video kali ini kita akan membahas Kang Heri Pras yang tadinya pesilat terus sekarang belajar ustadz gitu ya. Belajar ustadz yang dikomentari adalah kelas Ustadz Hadi Hidayat gitu. Salah satunya adalah potongan video berikut tadi itu ya, yang mana Ustadz Hadi Hidayat itu melarang teman-teman itu ketika pengen hatinya penuh dengan Al-Quran itu meninggalkan musik yang bergenre rock, jenis ini, jenis itu. Padahal Ustadz Hadi Hidayat itu tidak bermaksud untuk kita tinggalkan musik rock lalu kita pindah ke musik koplo sebagaimana yang dijelaskan oleh Kang Heri Pras. Karena memang Ustadz Hadi Hidayat itu juga menyebutkan kata dan lain-lain. Nah ini ya buat Kang Heri Pras, dalam teori usul fikih atau teori balaghah itu dikenal dengan istilah itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Ini ketika memang Ustadz Hadi Hidayat itu mengambil pendapat yang musik itu haram. Maka gimana? Ya tentu yang disebutkan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu ya hanya sebagian. Tapi yang dimaksudkan Ustadz Hadi Hidayat itu ya semua gitu loh. Semua musik yang bisa melalaikan seseorang tentu itu yang dimaksud oleh Ustadz Hadi Hidayat. Makanya bahasanya itlaqul juz'i tapi wa iradatul kulli, yang disebutkan itu cuman sebagian. Yang disebutkan tadi kan cuman genre rock, kemudian metal dan lain-lain. Tapi yang dimaksudkan Ustadz Hadi Hidayat itu ya sesuatu yang bisa melalaikan seseorang dari Al-Quran, dari Allah, yaitu yang beliau maksud gitu loh. Itu kan asumsi sampean sendiri Kang yang mengatakan kayak Ustadz Hadi Hidayat itu menyarankan pindah ke musik koplo dan yang lain-lainnya, padahal enggak gitu loh. Itu salah satu kekeliruan dari karakter pemikiran sampean. Terus gimana nih misalnya nih ada seseorang yang ikut sholawatan kemudian joget-joget yang sering dikomentari oleh Kang Heri Pras, kira-kira mereka dapat pahala enggak ya? Ada percontohan seperti ini. Misalnya ada seseorang yang sholat kemudian dia tapi menggunakan peralatan yang hasil workshop, misalnya sajadahnya workshop, yang mana workshop itu nggak boleh. Nah, apakah sholatnya ini nggak sah dan harus ditinggalkan? Ya tentu jawabannya enggak. Antara sholawat dan juga menggosap atau antara sholawat dan musik itu nggak ada kaitan hukumnya. Sholawat ya tetap sholawat, dapat pahala. Antara musiknya nanti haram atau misalnya ngambil yang makruh lah, itu nggak ada urusan. Jadi hukum musiknya sendiri, kemudian hukum sholawatnya sendiri, ya tetap dapat pahala gitu loh. Jadi jangan dicampur-campur Kang. Jadi bukan berarti karena kita itu melakukan kemungkaran dalam suatu ibadah kemudian ibadahnya juga ikut ditinggalkan gitu loh. Jadi malayudriku kulluh ya layutroku kulluh, sesuatu yang tidak bisa kita capai secara sempurna bukan berarti harus kita tinggalkan semua. Sehingga untuk meminimalisir kemaksiatan yang atau kemungkaran yang berlebih adalah orang yang berkreasi, yang tadinya misalnya nggak kenal sholawat akhirnya dikenalkan dengan sholawat. Kalau sampean tanya ya buat teman-teman, kira-kira ketika sholawatan menggunakan alat musik atau tidak menggunakan alat itu lebih baik yang mana? Ini ada referensi nih dari kitab teman-teman Al-Bayan Lima Yushilul Adhan. Ada komentar begini teman-teman. Wa kadzalika Sultanul Ulama Al-Izzuddin bin Abdissalam nukila anhu annal ghina abil alati wa biduniha qad yakunu sababan li sholahil qulubi. Kadang-kadang kita itu bernyanyi ya, sholawatan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat itu kadang-kadang bisa mempengaruhi hati seseorang.
bisa melembutkan hatinya seseorang itu bergantung dari kondisi orang tersebut. Sehingga katanya beliau, at-thoriqu fi sholahil qulub, cara untuk memperbaiki hati, yakunu bi asbabin min kharijin, kadang-kadang melalui sebab-sebab yang dari luar. Artinya nggak murni ibadah gitu loh. Kadang-kadang juga harus ada ramunya, harus ada bumbunya. Fayakunu bil Qur'ani, kadang-kadang juga bisa kita itu murni. Misalnya membaca Al-Quran, ini murni untuk islahul qulub, ya. Wa haula'i afdalu ahlis sama'in. Dan ini yang paling utama kalau kita mau mendengarkan. Jadi kita mendengarkan murotal gitu ya, lagunya wena, itu soal islahil qulub, gitu, keren banget. Wa yakunu bil wa'zi wa tazkiri, kadang-kadang juga kita perlu diingatkan dengan mauidhah, dengan ceramah-ceramah supaya hati kita lembut, supaya hati kita tambah baik. Tapi kadang-kadang wa yakunu bil hadza wan nasyid, kadang-kadang juga perlu kita itu ya sedikit berkreasi, ngelagu-lagu, kemudian bikin-bikin cengkok. Supaya apa? Supaya kita itu juga ikut mendalami apa yang kita baca. Sehingga sholawat itu juga kadang-kadang kayak gitu. Ya, jadi kan kayak gitu kan. Ini komentar ulama loh ini ya, dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi bahkan ini juga nih, wa yakunu bil hina bil alat lagi. Kadang-kadang juga perlu kita itu bersenandung pakai alat supaya hati kita itu lemes, nggak kaku, nggak menyalahkan sana sini. Ini kan hanya beda sudut pandang atau hanya perbedaan cara dakwah ngebela. Tapi memang dalam kasus ini saya itu melihat video Zamin itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Wongan Ustadz Adi Hidayat itu tidak menyarankan juga untuk menikmati musik koplo atau DJ atau yang semacamnya. Bahkan beliau mengatakan musik yang bergenre metal, rock, dan lain-lain gitu loh. Jadi wis kang stop, jangan berasumsi sendiri kemudian sampean lontarkan asumsi itu kepada orang lain. Padahal orang lain itu sebenarnya nggak mengucapkan lafaz itu, nggak mengucapkan kalimat itu. Ya, semoga ini bermanfaat.